Video ini dibuat sebagai bentuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Selamat menyaksikan! Halo, perkenalkan nama saya Ayatul Husna dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memperkenalkan 3 teori dalam ilmu hubungan internasional, yaitu Marxisme, lalu ada feminisme dan green theory kepada adik-adik saya. Boleh perkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Hafizatul Muhlisa, saya kelas 5 SD. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein. Saya kuliah semester 1 jurusan manajemen informatika. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan tentang Marxisme. Nah, kalau yang Yunda tahu, Marxisme itu kan kayak teori deh ya. Terus yang Yunda tahu kalau Karl Marx itu kan dia tuh muncul pemikiran Marxisme itu karena dari ngelihat kapitalisme itu kan ada ketimpangan, itu kan beda antara yang buruh sama yang si apa sih deh namanya tuh, buruh sama yang si borjuis, ya bangsawan. Nah, jadi untuk menciptakan dunia tuh yang lebih baik kayak pandangannya si Karl Marx ini. Terus di Marxisme ini kan turunannya ada apa ya, 2 pemahaman kalau salah. Marxisme ini 2 ideologi, sosialisme dan komunisme. Salah satu negara yang dia itu menganut komunisme itu kan Cina kan, itu berhasil sekarang dan jadi negara maju. Sebenarnya apa ya, Marxisme ini bisa dikatakan bukan berarti kalau kita nganut yang namanya komunisme atau sosialisme dalam Marxisme ini berarti kita kayak tidak ada agama, terus tuh kayak semuanya miskin itu. Memang sih milik bersama konsep besarnya, cuma ya bukan berarti kita tidak beragama terus tuh kayak kayak sengsara tidak juga ya, kayak gitu intinya. Jadi kayak bukan negatif yang bikin itu negatif sebenarnya tuh kayak ya ada yang dari partai yang kebetulan aja itu kayak tidak bagus aja itu perilaku, jadi kayak akhirnya dihapuskan lah PKI di Indonesia. Tidak paham enggak? Apa yang tidak paham? Kalau disingkat langsung apa? Bukan sih, gini sini. Kalau Marxisme itu kayak ini, paham dulu maksud dari teori. Teori ini kan kita tuh perlu paham soal teori ini apa definisi dari teori itu. Teori itu biar kita tuh bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi Yunda nih ngejelasin kalau Marxisme itu ya dia tuh paham pola pikir. Misal nih, adik punya permen itu adik bisa bagikan ke yang lain juga gitu, biar jadi semuanya tuh kebagian. Kalau menurut adik gimana adik nangkepnya? Intinya Marxisme ini dia tuh harus adil deh, gak ada yang namanya tuh kayak dia bos terus tuh kita anak buah semuanya jadi kayak kayak ngebabu gitu. Udah, dia tuh kayak Marxisme tuh pengen teori ini biar kita tuh semua tuh setara dan adil gitu deh. Paham nggak? Kayak bagiin ke semua orang habis sudah sama. Iya, habis sama gitu. Orang tuh dapatnya tuh yang sama gitu. Kalau kau kayak mana, Zen? Marxisme. Kalau menurut aku tuh kayak apa ya? Tapi dasarnya paham nggak? Kalau misalkan itu sebenarnya garis besarnya tuh kayak untuk mengurangi ketimpangan antara yang kaum borjuis dan kaum buruh gitu. Kan Marxisme itu kan yo harus setara lah ya. Jadi yo pasti tidak sesuai dengan kalau zaman sekarang kan ada pemimpin dan harus beda gitu. Nah, Marxisme itu kan berarti harus sama rata, tidak ada bos atau raja di atasnya, jadi harus sama rata aja. Itu secara garis besarnya. Jadi adik paham nggak jadi garis besarnya gimana? Ya, nian. Bismillah. Kalau menurut adik contoh lain gimana dari permisalan dari Marxisme? Dia kayak kalau kata Yunda tadi, Marxisme itu kan dia kan ngurangin ketimpangan gitu deh. Iya banget. Kayak perbedaan misalnya Yunda kan anak pertama, ada anak terakhir. Jadi misal lawan kata dari Marxisme, komunis kan kapitalis deh ya. Misalnya Yunda jadi bos terus Yunda suruh terus pakai hari gitu kan, terus Yunda kasih upah dikit ya gitu. Nah itu kebalikan dari Marxisme. Sedangkan Marxisme ini itu kan teori, maksudnya paham teori dari Marxisme ini dia tuh kayak
walaupun Yunda memang kayak sering nyuruh adek, tapi Yunda harus tetap berperilaku adil kan dek, jangan sampai kayak adek dapat susahnya Yunda dapat enaknya juga, kayak sama-sama dapat gitu Sarah gitu nah. Paham? Nah, dapat dah maksudnya. Pokoknya kita tuh harus setara gitu deh. Oke, lanjut ke feminisme. Nah, adik tahu kan pernah dengar gak feminisme? Pernah ya? Iya, nggak apa-apa sih. Kalau kamu pasti pernah sih Chan. Ya. Kalau menurut kau tuh feminisme tuh secara garis besarnya kayak mana? Feminisme Secara tuh garis besarnya ada beda apa? secara garis besarnya perempuan paham yang agar hak perempuan tuh disuarakan gitu. Iya sih, Lebih dihargai hak-hak perempuan itu kalau secara garis besar. Iya. Jangan main HP dulu ya. Oke. Bentar. Nah, feminisme tuh adik-adik pernah gak sih kayak ada uang tuh kayak ada ibu-ibu tua ataupun uang ngomong kayak kalau jadi cewek tuh udah usah lah begawe, terus tuh harus nurut kata wong, terus tuh kayak di rumah lah gak penting kok berkuliah tinggi gitu nah feminisme itu ada untuk melawan kata-kata itu sebenarnya dari zaman Nabi. Kalau dek tahu deh zaman Nabi Muhammad dulu kan secara tak langsung Nabi Muhammad tuh menyuarakan hak-hak perempuan yang mana bisa dikatakan Nabi Muhammad tuh ada ini juga kayak feminisme juga gitu, bener kan? Nah, tidak salah, malah bagus perjuangan Nabi itu. Jadi kayak feminisme itu gerakan yang menyuarakan hak-hak perempuan pertama kali itu tuh muncul karena kayak suara perempuan dalam pemilihan pemilihan presiden ataupun kayak pemilihan gitu kan kayak terabaikan dan kayak dianggap kurang penting. Sedangkan ya namanya juga manusia kan harus setara dong. Jadi situ gelombang pertamanya, terus ada gelombang berikutnya mulai kayak perempuan tuh dalam pekerjaan tuh harus setara. Bukan masalah kayak ngangkat galon, cowok bisa angkat galon berarti cewek juga harus bisa. Iya sih emang semuanya bisa, cuman kayak kalau soal fisik kan beda secara biologis. Cuman kayak maksud dari feminisme ini kesetaraan dalam kerja kan, misal nih kerja lembur 8 jam terus cewek juga 8 jam, ya masa dapat kecil kan yang cewek, harusnya sama-sama gitu. Karena ya kesempatan setiap manusia itu kan, hak-hak setiap manusia itu harus sama, entah cewek atau cowok gitu. Terus tuh gerakan feminisme ini memang ada beberapa orang yang salah paham kayak feminisme tuh berarti dia tuh tidak mau ngurus rumah tangga, terus atau kayak yang kelewatan tuh menuntut haknya lebih kayak itu. Iya, Kayak- padahal dia belum bisa dia tidak bisa tidak melaksanakan kewajibannya dulu. Misal nuntut suami untuk bekerja banyak terus ngurus rumah segala macam, padahal dia dewek santai be. Nah, itu kelewatan sebenarnya. Feminisme tuh artinya tuh ya haknya setara, bukan gara-gara feminisme cewek tuh ngerasa lebih tinggi sedangkan cowok tuh rendahan. Tidak, itu salah. Itu lebih ke feminisme radikal ini sebenarnya. Ya. Jadi gitulah. Adek paham enggak maksud feminisme? Kan ada tuh contohnya tuh kayak aku udah galak gawe gitu nah. Aku udah galak gawe ada suami aku yang Ya, itu sebenarnya kalau dalam hubungan keluarga memang kewajiban. Cuman kayak misal nganggap pekerjaan rumah tangga tuh rendahan gitu. Padahal sebenarnya itu pekerjaan yang bukan pekerjaan sih. Ya kerja sama lah, harus setara gitu. Dalam kerja itu kebanyakan tahu deh kalau di kerja tuh kenapa cowok tuh lebih banyak diutamakan laki-laki segala macam, padahal kan cewek juga harus ada kesempatan juga untuk kerja gitu deh. Iya, oke. Paham? Oke, mantap. Lanjut ke yang terakhir, green theory. Nah, green theory ini ya tau lah, green hijau-hijau berarti kan daun-daun, tanaman, rumputan. Iya, namanya green theory. Yunda juga baru belajar berapa minggu yang lalu. Ternyata dia ini ngebahasnya tuh soal kalau dalam politik global kan sekarang ini kan kebanyakan politik soal negara, terus tuh pemerintahan segala macam. Nah, di sini teori ini ngangkat kalau misalkan isu lingkungan tuh juga penting gitu. Kayak tau lah kan sekarang tuh ada bencana banjir bandang di Sumatera. Nah, jadi kayak sebenarnya isu lingkungan tuh sebenarnya bisa memengaruhi ke politik global tanpa disadari. Dan sebenarnya di green theory ini bilang kalau isu lingkungan tuh udah kalah penting sebenarnya. Bayangkan baik kalau misalkan kita lagi nganu-nganukan lagi berpolitik terus tuh makin lama kayak udara tuh makin panas, terus tuh lapisan ozon menipis, terus tuh kebakaran di mana-mana kan jadi
keberlangsungan makhluk hidup tuh terganggu. Padahal kita kan makhluk hidup juga tuh, selain dari hewan. Ya apa ya, kesehatan tuh juga sama pentingnya gitu. Teori ini kan muncul di abad awal 20 lah kira-kira kalau tidak salah ya. Itulah. Pokoknya green theory ini, teori ya, seperti yang kita tahu, teori itu untuk ini ya, untuk melihat sudut pandang kita gitu deh. Nah, dari sudut ini loh gitu. Dia ngomong, pokoknya kalau green theory ini lingkungan itu penting deh. Nah, dari 3 teori ini coba Yunda coba recall lagi nih. Kalau Marxisme itu, kalau kata Adek apa? Yang kata Yunda, ada yang tinggi, ada yang rendah, padahal ketemu setara itu. Harus adil, harus itu. Mirip-mirip gitu lah. Adil terhadap sesama. Ya ada salah satu unsurnya gitu. Pokoknya dia tuh kayak, ya kita tuh gak boleh loh yang namanya kayak ketimpangan. Ada orang tuh yang dapat duit tanpa kerja gitu, kayak cuman berkipas-kipas dapat duit gitu kan padahal setara gitu loh kan. Sedangkan di sisi yang lain para buruhnya tuh banyak semua gitu. Kayak yang kita itu nggak ngapa-ngapain bos, tapi dapat uang dari karyawan yang bawahan kayak gitu. Nah itu dia. Jadi kayak disitulah kenapa ada Marxisme dengan teori komunisnya itu, untuk mengurangi ketimpangan. Kalau menurut lo kayak mana Sen? Marxisme ya mirip-mirip lah, supaya apa ya, orang tuh nggak ada yang ketimpangan, itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, jadi harus setara gitu. Cuman ya ini tadi, Marxisme jangan berlebihan juga. Kalau feminisme secara garis besar penangkapannya aja deh. Ya ini sesuai yang dijelasin tadi kan, ini feminisme paham yang menyuarakan hak-hak perempuan agar bisa diterima, bisa lebih perempuan tuh lebih bisa bersuara daripada laki-laki. Soalnya kan ada ketimpangan juga antara laki dan perempuan gitu. Kalau menurut Adek feminisme yang udah jelasin tadi, kalau menurut Adek pakai bahasa gampangnya aja gimana? Singkatnya aja deh. Kebetulan kita cewek loh Dek. Mendukung hak perempuan agar lebih bebas. Nah iya itu, nangkep Adek ternyata. Ya. Bagus deh. Terus yang terakhir green theory yang kata Yunda hijau-hijau tuh nah. Ya, kalau Adek kata Adek gimana green theory ini? Teori ini ngomongin apa nih? Soal apa nih? Global yang sedang dibicarakan saat ini atau yang hijau-hijau? Iya yang hijau-hijau. Kalau Apa hijau-hijau? iya kalau misalkan isu lingkungan tuh penting deh. Iya jangan kayak kita tuh ngebahas politik global kayak pemerintah juga. Jangan ngebahas itu mulu, tapi lingkungan tuh perlu diperhatikan gitu deh. Jadi kayak bayangin deh kita tuh diplomasi deh, tapi kayak di sisi lain pas kita lagi ngediplomasi itu lagi kebakaran, kita apa ya? Bukan, kita bodo amat gitu. Ada peduli. Kayak ngerasa kayak kurang penting itu, biarlah urusan aktivis ataupun masyarakat sekitar gitu. Padahal kan penting gitu deh. Kalau menurut Kak ya? Ya justru penting lah, soalnya lagi yang kejadian baru-baru ini kan bencana alam di Sumatera itu kan, ya tidak mungkin hanya karena bencana alam ya, pasti lagi tambang itu kan ditanam jadi pencari. Bukan, pohon ditebang cuma nggak ditanam lagi ya kan, hilang kan. Udah tahu isu lingkungan Pohon itu? gitu kan. Ya bukan nanam sawit aja harusnya. Ya. Kalau udah tahu isu lingkungan, kan hutan yang bagus itu hutan yang heterogen, bukan homogen yang kayak cuma sawit doang gitu kan, atau kayak yang ya satu doang gitu kan. Itulah ya. Oke, jadi sekian dari saya setelah menjelaskan 3 teori dalam ilmu hubungan internasional kepada kedua adik saya. Cukup sekian sampai di sini dan terima kasih. Begitulah, semoga video ini bermanfaat dan mendapatkan penilaian yang bagus. Sampai bertemu kembali.